Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Yulianti dari kelas Ekonomi Syariah 7. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 3 tentang modal dalam perusahaan. Modal adalah bagian paling penting yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Modal merupakan aliran darah untuk perusahaan yang membuat perusahaan bisa berjalan dan dapat melakukan aktivitas produksi dan aktivitas-aktivitas bisnis lainnya. Ada 3 pengertian dari dana atau fund, yaitu dana sama dengan modal, dana sama dengan modal kerja, yang kedua itu dana sama dengan kas, yang ketiga yaitu dana sebagai net monetary assets, yaitu kas dan aktivitas lain yang mempunyai sifat yang sama dengan kas. Modal kerja adalah networking. Modal kerja adalah networking kapital atau kelebihan aktivitas lancar atas hutang lancar, sedangkan modal kerja sebagai aktivitas lancar digunakan gross working capital atau modal kerja bruto. Ada 3 konsep atau definisi modal kerja, yaitu 1. Konsep kualitatif. Yang pertama yaitu konsep kuantitatif, di mana konsep ini memiliki menitik beratkan pada jumlah yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dan biaya operasinya yang bersifat rutin. Yang kedua yaitu konsep kualitatif, ialah konsep ini menitik beratkan pada kualitatif modal atau kualitas modal kerja. Yang ketiga yaitu konsep fungsional, di mana konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana yang memiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan dalam usaha pokok. Yang A yaitu sumber modal. Modal pada dasarnya berasal dari 2 sumber, yaitu 1 dalam perusahaan internal. Sumber modal internal berasal dari setiap aktivitas ataupun kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Yang kedua, luar perusahaan atau eksternal. Berbeda dengan sumber modal internal yang cenderung terbatas, yaitu hanya dari hasil aktivitas usahanya saja. Beberapa pihak yang seringkali digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal, yaitu bank, koperasi, kreditur, supplier, dan juga pasar modal. Pada umumnya, pemberian kredit oleh bank adalah berdasarkan hasil penilaian dari bank itu sendiri terhadap permohonan kredit, yaitu bisa dikenal dengan pedoman 3R, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu return, yang kedua repayment capacity, yang ketiga yaitu risk bearing ability. Bank juga melihat dari sisi konsumen dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama charter kreditur, yang kedua yaitu capacity, yang ketiga yaitu kapital, yang keempat yaitu collateral, dan yang kelima yaitu quantities. Yaitu pembagian modal. Pembagian modal yaitu jenis-jenis modal dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu modal aktif dan modal pasif. Modal aktif yaitu modal yang menunjukkan bentuknya atau modal yang tertera di sebelah debit dari neraca berdasarkan cara lamanya perputaran modal aktif atau kekayaan perusahaan dibedakan atas, yaitu 1. Aktivitas lancar, aktiva lancar, dan aktiva tetap. Yang kedua yaitu modal pasif, modal yang menunjukkan sumber atau asalnya, atau bisa juga disebut modal yang tertera di sebelah kredit dari neraca. Pembagian modal pasif berdasarkan asalnya, modal pasif dibedakan atas, yaitu modal sendiri atau modal badan usaha. Yang kedua yaitu modal asing atau modal kreditur atau disebut juga utang. Yang C yaitu jenis-jenis modal. Yang pertama yaitu modal asing. Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara dan merupakan utang yang harus dibayar. Jenis modal asing yaitu utang jangka pendek, adalah modal yang diperoleh dari pinjaman pihak lain dengan jangka waktu pelunasan maksimal
1 tahun utang jangka pendek. Terdiri atas yaitu kredit dari penjual, yang kedua yaitu kredit dari pembeli, yang ketiga yaitu kredit wesel. Yang B yaitu utang jangka menengah atau intermediate term debit, adalah utang yang jangka waktu atau umumnya adalah lebih dari 1 tahun, kurang dari 10 tahun. Jenis-jenis utang jangka menengah yaitu term loan, adalah kredit usaha dengan umum lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Yang kedua yaitu leasing, satu persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik dari aktiva menginginkan pihak lain atau lease untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut. Yang C yaitu utang jangka panjang atau long term debit. Yang kedua yaitu pinjaman hipotek atau manager adalah pinjaman jangka panjang di mana kreditur diberi hak hipotek terhadap satu barang itu bergerak. Yang kedua yaitu saham preferen atau preference stock. Pemegang saham preferen mempunyai beberapa preferensi tertentu di atas pemegang saham biasanya antara lain yaitu pembagian dividen, pembagian kekayaan, dan saham preferen kumulatif. Yang B yaitu cadangan. Cadangan di sini dimaksudkan sebagai cadangan yang dibentuk dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau atau dari tahun yang berjalan. Yang C yaitu laba ditahan, yang dibayarkan sebagai dividen dan sebagai ditahan oleh perusahaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.